又是天兵。我成全你。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat aja ya. Dan pada video kali ini Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 145. Yang mana pada Perfect World episode 145 ini menceritakan Xiao yang awalnya ingin menghancurkan tambang dari klan Celestial untuk balas dendam. Namun semuanya berubah setelah Xiao melihat benda berharga milik klan Celestial yang dilindungi oleh para dewa sejati. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah mendapatkan laporan kemarin bahwa ada orang yang berani mengancam klan Celestial, di sini Kunmo langsung meminta para murid sektenya membawanya ke sana. Di sini pun mereka langsung membawa Kunmo ini ke reruntuhan Dojo Supreme, yang mana melihat hal itu membuat Kunmo meremehkan bahwa berani-beraninya murid dari sekte bobrok seperti ini mengancam klan Celestial. Dan di sini pemuda dari Akademi Tianxian berkata bahwa dia ingin tahu siapa orang petakilan akhir-akhir ini yang menyebut dirinya senior besar. Padahal tempat ini telah mengalami kemunduran selama ribuan tahun. Sementara Xiao yang sedang santai sambil merasa kesal karena Pak Tua Jidaolin ini selalu memarahi dirinya jika Xiao ini menabrakkan gunung yang setiap hari Xiao bawa di punggungnya. Namun di sini Xiao mendengar jika ada orang dari luar yang menantangnya. Dengan santainya Xiao keluar dan bertanya kenapa mereka berteriak-teriak. Namun melihat sikap Xiao tersebut membuat Kunmo di sini tak terima karena Xiao seperti tak menghormatinya. Bahkan Kunmo ini meminta Xiao agar Xiao segera memanggil tetuanya untuk keluar menemui Kunmo ini. Melihat mereka adalah orang-orang klan Celestial, Xiao pun dengan cepat langsung mengeluarkan jalur surgawinya untuk menangkap Kunmo ini. Yang mana mereka merasakan keanehan pada jalur surgawi Xiao ini karena bahkan teknik itu bisa mengurung lawannya. Dan tanpa banyak bicara, Xiao pun langsung memberi pelajaran kepada Kunmo ini. Karena Xiao pernah bilang jika dirinya akan mengajar siapapun dari klan Celestial yang datang ke tempat ini. Di sini Xiao pun bertanya apakah mereka ini satu kelompok dengan Kunmo ini, dan melihat kejadian Kunmo barusan, mereka langsung saja tak mau mengakui semua itu. Dan mereka beralasan jika kedatangan mereka ini untuk memberi penghormatan kepada reruntuhan suci tertinggi ini, dan mereka tak mengenali Kunmo ini. Di sini dengan tegas Xiao bertanya apakah mereka mengetahui identitas Kunmo ini. Dan dalam keadaan tak berdaya pun Kunmo ini berkata jika dirinya adalah Kunmo, salah satu dari 6 pahlawan klan Celestial. Dan Xiao sudah terlambat untuk menyesali semua perbuatannya tersebut. Sementara ketika orang lain ngobrolin jika mereka takut faksi bobrok ini akan dimusnahkan jika menyinggung Heavenly Deity atau bahkan master setingkat ketua sekte klan Celestial. Namun di sini Kunmo ini sangat kesal karena sebenarnya dirinya sudah dikeluarkan dari daftar 6 pahlawan klan Celestial. Karena Yunxi yang berasal dari alam bawah mampu menyatu dengan batu takdir surgawi dan masuk ke dalam daftar 6 pahlawan. Yang mana karena hal tersebut membuat Kunmo tak dilibatkan lagi dalam hal penting klan Celestial. Di sini Kunmo menggertak dengan berkata jika sekarang sudah tak ada gunanya Xiao meminta gurunya keluar dan meminta maaf sekarang. Di sini Xiao pun bertanya apa yang harus dia lakukan. Dan Kunmo ini malah semakin meninggi dengan berkata jika Xiao ini harus berlutut. Namun dengan satu jarinya malah Xiao lah yang menekan Kunmo ini untuk berlutut. Bahkan karena hal itu Kunmo kembali mengancam bahwa begitu 6 pahlawan dari klan Celestial datang, mereka pasti akan balas dendam. Sementara Jingyi yang masih di area bersantai Akademi Tianxian yakin jika Xiao ini tak akan kesulitan menghadapi 4 orang ini dengan karakter dan kekuatan Xiao saat ini. Kemudian di sini Xiao pun mendatangi Jidaolin yang sedang berkultivasi dan berusaha memberitahu beberapa rahasia yang Xiao punya. Di sini Jidaolin pun bertanya apakah hal itu sangat serius. Dan Xiao pun berkata bahwa sekarang ada banyak faksi kuno yang menargetkan Xiao ini.
我的意思是， Namun di sini Xiao terkejut karena sepertinya Ji Daolin ini sudah mengetahui semuanya. Dan di sini Ji Daolin memberitahu jika tidak sembarangan orang bisa menjadi murid terdaftar Dojo Supreme. Dan karena hal itulah dia membawa Xiao kembali ke tempat ini. Menyadari bahwa Ji Daolin sudah mengetahui siapa sebenarnya Xiao ini, maka di sini Xiao mengutarakan niatnya jika dirinya ingin menghancurkan situs milik klan Celestial di luar. Dan mendengar itu tanpa berpikir panjang, Ji Daolin langsung mengizinkan Xiao ini dan menyuruhnya segera pergi melakukan itu. 既然知道我是谁， 不是什么人，不算，去吧。 不算惹祸吧？ Dan sebelum Xiao pergi di sini Ji Daolin mengatakan bahwa nama Huang memanglah cukup bagus. Maka dari itu di sini Ji Daolin memberikan sebuah peta untuk Xiao, yang mana itu adalah peta bagian tampang klan Celestial. 多谢道主。 Dengan cepat pun Xiao langsung menuju tampang ilahi pertama klan Celestial dan mengendap-endap untuk masuk ke dalam tempat itu. Xiao pun merasa jika ini sangat berbeda dengan informasi yang diberikan pada peta karena ternyata banyak dewa sejati di tempat ini. Dan dengan cepat Xiao pun langsung mengambil pupil gandanya untuk memeriksa tempat itu. Di sini Xiao pun mendengarkan dua dewa sejati membicarakan jika tak akan ada serangan musuh karena kabar ditemukan batu aneh di tempat ini belum tersebar di kalangan klan. Sementara dewa sejati satunya sedang berharap agar Heavenly Deity klan Celestial segera datang ke tempat itu agar beban mereka lebih ringan dalam menjaga tampang tersebut. Yang mana di sini Xiao mendengar jika batu yang sedang mereka bicarakan tersebut sangatlah berharga, bahkan mereka berdua pun tak akan berani membawa batu itu kembali ke klan sendirian. Dan di sini rencana Xiao pun berubah, yang mana awalnya ingin menghancurkan tampang ini, kini Xiao ingin mencuri batu aneh tersebut. 希望如此吧。 可比捣毁神矿有意思多了。 Setelah cukup lama memperhatikan dan sekarang Xiao melihat para dewa sejati ini sudah lelah dan lengah, Xiao pun langsung mengambil kesempatan tersebut menggunakan teknik penyusutan ruangnya. 看来他们早已疲惫松懈。那就趁此机会。 Di sini Xiao pun terus mencari dan terus mencari batu tersebut. Dan setelah cukup lama mencari batu itu, di sini Xiao pun menemukan batu aneh tersebut, yang mana sepertinya batu ini menyembunyikan benda ilahi di dalamnya. Dan melihat ada dua penjaga di ranah dewa sejati yang menjaga batu itu, Xiao pun berpikir untuk mengambil resiko agar memancing mereka pergi. Yang mana karena hal tersebut benar saja membuat mereka terpancing untuk memeriksa apa itu. Setelah berhasil memancing mereka pergi, di sini Xiao pun langsung kembali ke tempat batu itu berada. Di sini Xiao pun terus memandangi batu tersebut dan langsung berusaha mengangkat batu itu. Yang mana di sini Xiao merasakan jika batu ini lebih berat dari gunung yang selalu Xiao bawa. Dan Xiao baru sadar kenapa Ji Daolin selalu menyuruhnya untuk membawa gunung setiap hari. Di sini kedua penjaga tersebut sadar jika ada yang ingin mencuri batu tersebut dan langsung mendekatinya serta menyerangnya. Namun dengan cepat Xiao pun mengarahkan batu itu ke arah dua penjaga tersebut, yang mana hal itu membuat mereka ketakutan bahwa batu tersebut akan rusak. Namun dengan cepat Xiao kembali menggunakan teknik penyusutan ruangnya untuk membawa batu tersebut. Dan hal itu membuat dua orang ini langsung mengaktifkan formasi agar Xiao tak bisa pergi. Di sini Xiao pun sadar jika ada orang yang memasang formasi larangan di tempat itu karena teknik penyusutan ruangnya juga tak bisa membawanya keluar dari tempat ini. Dan semakin Xiao membawa batu itu, semakin Xiao sadar jika batu ini dapat memberi makan makhluk hidup juga bisa menciptakan harta karun tertinggi. Dan sepertinya ini adalah energi asal langit dan bumi. Di sini Xiao pun berpikir bahwa itu bisa digunakan sebagai bahan immortal jika Xiao bisa memadatkan batu tersebut. Sementara dua penjaga tersebut terus mengejar Xiao dan berusaha menyerangnya. Namun di sini Xiao menggunakan batu itu untuk dijadikan tameng, yang mana hal tersebut membuat mereka membelokkan arah serangan mereka karena takut merusak batu berharga ini. Di sini Xiao pun terus berlari dan merasa jika batu ini memanglah benda bagus. Namun di sini terlihat retakan yang keluar dari batu tersebut. Di sini para penjaga ini terus meminta Xiao meletakkan batu itu karena jika tidak bahkan 100 nyawa tak akan cukup menebus dosa Xiao ini. Di sini mereka kembali menyerang Xiao, bahkan dewa sejati lain juga datang untuk mengepung Xiao ini.
若属你之罪。倒是如何？ Di sini 4 orang dewa sejati ini bersatu menyerang Si Hao yang seorang diri tersebut. Namun dengan teknik penyusutan ruangnya, di sini dengan mudah Si Hao menghindari serangan 4 dewa sejati tersebut sekaligus. Di sini Si Hao terus membawa batu tersebut dan sadar jika benda tersebut terlalu rapuh dan gampang rusak. Sementara keempat dewa sejati tadi terus saja mengejar Si Hao ini agar Si Hao mau menyerahkan batu aneh langit dan bumi ini. Namun di sini Si Hao kembali disadarkan jika sepertinya bukan bagian utama dari batu itu yang rusak dari sedikit. Dan di sini Si Hao merasa jika sepertinya ada formasi seperti labirin di tempat ini karena Si Hao juga tak bisa keluar padahal sudah melarikan diri begitu lama. Saat Si Hao meneruskan mencari jalan keluar, di sini dia menemukan bahwa ada formasi perlindungan juga pada dinding batu di depannya. Sementara keempat dewa sejati yang melihat Si Hao tak bisa kabur langsung menyatukan kekuatan mereka untuk mencoba menghabisi Si Hao ini. Namun untungnya di sini jimat ilahi yang Si Hao bawa bereaksi dan melindungi tubuh Si Hao ini. Di sini Si Hao pun berhasil melarikan diri dan menyadari jika dia beruntung karena ada jimat ilahi pelindung tersebut. Dan jimat ini adalah benda yang Si Hao temukan di sebelah 9 naga yang membawa peti perunggu itu. Kemudian di sini Si Hao juga merasa jika sepertinya jimat ilahi pelindung ini dapat digunakan berkali-kali. Di sini tiba-tiba batu tersebut retak dan terbelah menjadi 2, dan dengan cepat Si Hao pun langsung menendang setengah batu tersebut. Yang mana hal itu membuat para penjaga ini sangat berhati-hati karena takut batu itu akan rusak. Si Hao pun meneruskan membawa potongan setengah batu lainnya dan dia langsung menggunakan kekuatan penuhnya untuk keluar karena merasa larangan di sini semakin melemah. Si Hao pun dengan cepat keluar dari tampang tersebut, namun keempat dewa sejati ini tak sedikit pun mau melepaskan Si Hao. Bahkan di sini mereka ini terus menyerang Si Hao agar Si Hao mau memberikan batu tersebut. Karena serangan hebat tersebut, di sini laki-laki Si Hao harus menggunakan jimat ilahi pelindungnya untuk menahan serangan para dewa sejati ini. Di sini keempat dewa sejati ini berjanji tak akan segan membunuh Si Hao jika Si Hao tak mau memberikan batu tersebut. Dan mereka langsung menggunakan sapi darah takdir surgawi untuk menyerang Si Hao ini. Melihat itu Si Hao sadar jika dirinya harus bertindak sekuat tenaga karena benda itu adalah artefak Heavenly Deity. Bahkan Si Hao harus rela jika jimat ilahi pelindung itu hancur agar dirinya bisa pergi. Namun di sini Si Hao merasakan keanehan karena batu itu semakin berat padahal sebagian batu itu sudah hancur. Dan melihat Si Hao yang sudah tak bisa bergerak, keempat dewa sejati ini pun langsung mendekati Si Hao ini untuk mengambil batu aneh tersebut. Namun tiba-tiba batu itu meledak hancur, yang mana hal itu pun membuat Si Hao tak percaya. Namun tak lama kemudian Si Hao melihat jika ada benda ilahi misterius, yang mana itu sepertinya adalah inti asli dari batu aneh itu. Dan Si Hao bertekad harus mendapatkan benda itu, merasakan jika benda ini jelas sangat berharga, karena benda itu terlahir dengan ledakan energi yang sangat besar. Setelah mendapatkannya, Si Hao pun langsung menggunakan jimat pemecah kekosongan untuk kabur. Dan melihat Si Hao mengeluarkan jimat pemecah kekosongan tersebut, empat dewa sejati ini berusaha mengejar Si Hao dan tak mau melepaskannya. Dan pada Perfect World episode 146, Si Hao akan memberikan benda aneh tersebut kepada Ji Daolin, yang mana Ji Daolin akan membuka kekuatannya yang sebenarnya. Dan di sini Si Hao juga mendapatkan kekuatan ilahi setelah melihat kekuatan besar Ji Daolin tersebut. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 145 ini. Ternyata Si Hao yang selama ini dilatih Ji Daolin untuk terus membawa gunung besar akhirnya berguna juga ya. Ya walaupun ternyata untuk mencuri.
Dan seperti apa kekuatan ilahi Xiao yang akan terbuka setelah dilatih oleh Ji Daolin, kita tunggu saja di Perfect World episode 146 minggu depan. Akhir kata, selamat berakhir pekan serta tetap jaga kesehatan dan see you next episode.